Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita semua, nikmat sihat jasmani, sihat rohani, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal solih. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf pada malam hari ini sengaja saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan Ramadan dan puasa Ramadan, mengingat Ramadan sudah di hadapan kita. Saya tidak perlu membahas tentang kapan kita berpuasa, karena ada dua. Ada yang besok malam sudah sholat raweh dan Seninnya sudah puasa. Ada yang mulai terawih Senin malam dan Selasanya berpuasa. Monggo panjenengan mengikuti yang mana. Kedua-duanya sama-sama benar karena ijtihad. Berdasarkan ijtihad itu salah saja masih dapat pahala satu. Ya, misalnya wis bener-beneran bener sing di posoe bener sing Senin apa Selasa misalnya, kok salah satunya itu ada yang salah itu pun pasti dapat pahala satu. Itu ijtihad. Ya, benar dapat dua pahala. Ya, begitu aja ya. Karena kita sudah ada orang yang ahli dalam hal ini, kita berada di dalam satu pemerintahan Indonesia dan sudah ada dalam hal ini Menteri Agama yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk hal-hal yang terkait dengan agama, maka ya sudah kita mengikuti aja. Itu ya. Urusan meneh ono salah ya sing dhuwur sing salah pertama kali kan begitu ya, karena kita tidak punya kapasitas untuk melakukan hal itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak hal-hal yang terkait dengan bulan puasa dan keafdolan puasa ini seringkali ada satu hal yang penting, justru itu penting tapi seringkali ditinggalkan oleh banyak orang. Yang jelas bulan puasa itu diyakini oleh seluruh, mulai dari Rasulullah dan para sahabat dan para tabi'in dan sampai kepada umat muslim seluruh dunia, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat. Seluruh ulama sepakat. Ya, seluruh ulama sepakat. Maka karena bulan Ramadan itu bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, maka jangan sampai kita lewatkan dari waktu ke waktu, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu. Jangan sampai terlewatkan kita tidak berbuat kebaikan, maka itu akan sangat merugi sekali. Akan sangat merugi sekali. Di dalam puasa ini ada beberapa hal
Satu, puasa itu sendiri. Jelas ayatnya itu surat Al-Baqarah ayat 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban puasa. Di dalam hadis Rasul disebutkan alaika bisyam fa innahu la mithlalahu. Berpuasalah kalian, berpuasalah kamu, sesungguhnya puasa itu tidak ada yang membandingi, tidak ada bandingannya. Ibadah puasa itu tidak ada yang menandingi. Saking hebatnya puasa itu, sampai-sampai Allah pun dalam hadis qudsinya mengatakan asyamuli wa ana ajzibihi. Puasa itu milikku dan aku sendiri yang menentukan balasan pahalanya. Kalau amal-amal yang lain itu ditentukan kelipatan pahalanya, puasa tidak. Saking di luar kelipatan yang sudah biasa diterangkan di amal-amal yang lain. Fa innahu li wa ana ajzibihi. Kata Allah begitu, karena puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan menentukan balasan pahalanya. Luar biasa puasa. Terus di dalam puasa itu ada sahur. Nah, di dalam sahur ini juga ada keberkahan. Di situ hadis Rasul mengatakan tasahharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahur, karena dalam pelaksanaan ibadah sahur itu barokatun, ada barokah. Jadi sahur itu ritual yang terkait dengan ibadah puasa. Ya, jangan sampai nggak sahur, kehilangan keberkahan panjenengan. Itu masalahnya. Pak Ustadz, saya itu nggak biasa makan jam segitu, jadi saya sudah terbiasa. Nggak apa-apa, tapi kalau panjenengan itu nggak kerso makan nasi, paling tidak itu jenengan minum diniati sahur, loh gitu loh. Jadi biar tetap dapat keberkahan sahur. Jadi tetap diniati sahur, mbok ngombe, mbok mangan jajan, mbok. Yang penting ketika waktu sahur itu makan sesuatu dan diniati sahur. Biar tetap dapat keberkahan sahur. Soalnya ada orang yang kadang-kadang itu ya entah nggak tahu ya. Aku poso nggak tahu sahur. Aku ya kuat nih. Ya, begitu itu. Kadang-kadang begitu. Ya. Kadang-kadang merasa nyudono sehate. Apa begitu ya? Ya. Aku gak sahur, gak tahu aku sahur, gak lapo-lapo aku. Kadang-kadang begitu, Pak. Nah, gimana? Wong sahur itu syariat kok. Artinya sunnah. Rasulullah itu sahur, Pak. Gitu loh. Makanya sampai dalam hadis itu tasahharu, sahurlah kamu. Fa inna fis sahur barokatun. Karena di dalam sahur itu barokatun. Loh, kan begitu. Ada keberkahan. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau tidak makan nasi, kalau sudah kenyang ya sudahlah, minum aja diniati sahur. Ya. Diniati sahur biar tetap dapat keberkahan sahur. Itu nggih. Nah. Terus idza sami ahadukum an-nida wal ina'u ala yadihi fala yadhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Ya. Jika seorang di antara kalian mendengar adzan sedangkan bejana atau di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya sebelum mewujudkan kehendaknya. Ini bagi orang yang kerinan. Nah, nuwun sewu. Bagi orang yang kerinan sahure mepet subuh. Waduh, geragapan kabeh. Ya. Geragapan ya opo. Salatu wassalamu alaika. Tangi dadakno. Waduh, guru sahur ya opo? Cepet-cepetan. Mangan cepet-cepetan. Nah, misalnya
baru mau minum ini, maka kata hadis ini, idza sami'a ahadukum an-nida, nek awakmu wis krungu adzan padahal awakmu ya sek mangan sek ngombe, wal ina'u ala yatihi, dan bejana itu maksudnya piring wadahe sego sing mbok pangan utawa gelas wadahe banyu sing kate mbok ombe itu sudah ada di tanganmu, ala yatihi fala yadhu, maka jangan kamu lepaskan ketika dengar adzan itu hatta yaqdiya hajatahu, sehingga dia itu memenuhi hajatnya. Makan itu kan butuh minum. Sak gurunge minum wis dengar adzan, maka apa yang sudah terpegang oleh tanganmu ini walaupun terdengar adzan sudah kamu pegang dalam tanganmu dan itu kebutuhan kamu, maka lanjutkan hajatmu sampai terpenuhi. Nah gitu Pak, itu caranya seperti itu. Bukan berarti mangan ke tengah-tengah terus kerungu adzan berhenti, nah terus ngombene piye? Padahal ini butuh minum. Nah makanya Pak, ini ya ilmu santri ya. Saya dulu kan juga pernah mondok ya. Arek pondok nek sahur mau mepet-mepet Pak, Masya Allah. Ya karena mangan bareng ya. Nggih, monggo Pak. Karena mangan bareng ya, mau ndak mau saya juga harus ikut gitu loh. Jadi ya memang sahur itu sunnahnya diakhirkan, kan gitu kan sahur itu. Lah arek pondok itu ketika salatu wassalamu alaihi wonten liwet gak ditublek ya. Wow, manas mangan-mangan pangan, Allahu Akbar. Iki mangan karo nyebul sego. Lah ya opo? Wong jarene arek-arek dalile sunahe diakhirno. Iya tapi yo gak ngene carane rek. Iki rusak lambunge nek diatur ya. Bareng mari glek-glek itu langsung Allahu Akbar gitu. Ya Allah. Jadi misalnya lah terus dalile arek pondok iki ngene, Pak. Nek wis mepet karo adzan. Jadi mangan niku, mangan situke ngene. Situke wis ngujeki banyu, Pak. Jadi Allahu Akbar iki ngombe glek. Karena hadisnya itu begini, Pak. Ketika kamu mendengarkan adzan, wal ina'u ala yadi ahadikum, sedang di tanganmu itu sedang memegang gelas mau kamu minum. Belum kamu minum tapi sudah kamu pegang. Kamu sudah dengar adzan, fala yadhu, jangan kamu letakkan gelas itu hatta yaqdiya hajatahu, sampai kamu memenuhi hajatnya. Jadi terus karo arek pondok itu disiasati, Pak. Makanya wong nek ngerti hukum itu tambah pinter hukum ya bener, Pak. Jadi teman-teman itu kalau sudah akhir sahur, Pak, kene mangan, kene gujeki banyu, Pak. Jadi walaupun adzan itu aman, Bro. Apa yang sudah terpegang di tanganmu jangan kamu letakkan walaupun adzan. Jadi carane iku megang. Ini digawe patokan, Pak. Jadi jenengan kula urungi niki bagi yang terpepet mepet kerinan. Tangi sahur kerinan wis mepet. Ya carane ngono mau. Tangan kiwa kudu wis nyekel gelas banyu. Carane ngono. Nah, jadi mangan terus bla bla bae ngono dadakno adzan teko. Tapi kan wis nyekel gelas. Langsung diminum. Karena hadisnya itu apabila kamu mendengar adzan terus sedangkan bejana itu masih ada di tanganmu, ya kamu ya kebutuhannya sik guru mari mangan, tapi sudah ngene tanganmu kamu, maka jangan kamu lepaskan, lanjutkan sampai terpenuhi hajatmu. Itu caranya begitu, Pak. Nah, jadi
Ini kan biar tahu dalam kondisi-kondisi kan kadang-kadang kan kerinan itu kan juga dialami kan gitu loh, oke. Ya paling tidak misalnya kerinan, waduh, ya semua bedok atau apa ya, nah kurma apa. Nah itu caranya begitu supaya masih sah itu. Ya selangsungnya cukup banyu dipegang. Nah gitu ya. Jadi bukan berarti kerungu adzan terus langsung gak ngombe gak opo, jangan. Ya gak boleh. Nah ini juga banyak yang dilupakan oleh banyak orang. Innalisoimi, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, inda fitrihi, menjelang buka puasanya, ladak watun, sungguh ada doa maturoddu yang tidak ditolak oleh Allah. Ya, ada hadis mengatakan sesungguhnya bagi orang puasa itu ada doa yang tidak ditolak oleh Allah inda fitrihi, menjelang berbukanya. Ini semua bulan Ramadan saya katakan tadi, seluruh menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, seluruh Ramadan itu baik semua. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang mendapat keistimewaan oleh Allah. Contohnya waktu menjelang berbuka. Ini waktu yang mustajabah dan baik untuk doa, tidak ditolak oleh Allah. Tapi kebanyakan kan orang ribut dengan buka puasanya ini. Lah ini loh, ayo kita rubah. Biar puasa kita itu gak sekedar ritual dari tahun ke tahun gitulah. Soalnya kadang-kadang ya saya apresiasi masjid yang mengadakan buka puasa bersama itu, saya apresiasi. Cuma ayo dikondisikan. Sebelum beberapa menit menjelang adzan itu ayo diam sesaat berdoa. Gitu Pak. Ini Masya Allah luar biasa. Hadisnya sahih ini. Jadi bagi orang yang puasa itu ada doa yang mustajabah inda fitrihi, tidak ditolak doa itu menjelang berbuka. Nah makanya dimanfaatkan. Ya makanya kan ada doa. Ya selain doa itu kan kita boleh berdoa untuk hajat-hajat kita sendiri. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, kan itu doa dari Rasul. Tapi doa-doa yang lain juga boleh sebelum berbuka itu, sebelum berazan itu loh. Itu panjatkan doa-doa terbaik. Ini yang banyak dilupakan oleh orang. Nah, kadang-kadang kalau sudah buka puasa itu seru ribet, cukup kono, cukup kene dan lain sebagainya. Nah, jadi ini ayo diambil manfaatnya, gitu ya. Ayo diambil manfaatnya. Nah, terus ada tambahan hadis lagi, salah satu da'awatin mustajabatin. Ada 3 doa yang mustajabah. Salah satu da'awatin mustajabatin. Ada 3 doa yang mustajabah. 1, dakwatus shaimi. Jelas kan? Dakwatus shaimi, doanya orang yang sedang berpuasa. Ini mandi dongane wong poso ya, Pak. Dari waktu ke waktu, apalagi menjelang berbukanya kan. Maka ayo kita perbanyak berdoa. Gitu. Yang kedua, dakwatul musafir. Doanya orang yang sedang bepergian. Jenengan kalau bepergian terus sholat mampir di masjid mana, manfaatkan untuk doa. Doanya orang musafir itu dikabulkan. Ayo kita manfaatkan musafir. Ya, dakwatul musafir, doanya orang musafir. Yang ketiga adalah wadakwatul mazlum, doanya orang yang dianiaya. Ya,
tidak diperlakukan secara adil, difitnah dan lain sebagainya, itu doanya mustajabah. Ya, jadi ada 3 doa yang mustajabah. Satu, doanya orang yang berpuasa. Yang kedua, doanya orang yang musafir. Musafir ini berarti musafir yang baik loh ya, bukan musafir untuk maksiat. Yang ketiga adalah dakwatul ma'dzul, doanya orang yang dianiaya, yang dizalimi. Ini doa yang mustajabah. Ya, doa yang mustajabah. Ya, jadi sekali lagi kalau sahur itu sunnahnya diakhirkan, kalau berbuka takjil namanya ya, itu sunnah disegerakan. Ya, disunahkan disegerakan. Jangan begini terus, wah aku kuat kok, aku isya, jangan. Segera batalkan puasa dulu. Itu ya. Segera batalkan puasa dulu. Ya, jadi supaya puasa kita ini puasa yang berkualitas, dari waktu ke waktu kita menjalani puasa ini, ayo kita jalankan puasa ini dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul yang sudah Rasul lakukan. Itu seperti apa, ayo kita tiru, kita contoh apa itu Rasulullah. Nah, jadi karena disebut khusus bahwa termasuk doa yang mustajabah itu doanya orang yang sedang berpuasa, yo mari kita kuatkan doa. Ya, mari kita kuatkan doa. Ada 2 kekuatan yang sama-sama kuat, tidak ada yang menandingi. 2 kekuatan itu adalah, 1, takdirnya Allah. Takdirnya Allah ini kuat Pak, karena sudah diputuskan oleh Allah. Yang kedua adalah doa, kekuatan doa. Karena doa itu adalah perintah. Allah sendiri ngendikan, ud'uni astajib lakum. Wahai kalian manusia, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi takdir itu keputusan Allah, qadha qadari Allah, keputusan Allah. Doa ini perintah Gusti Allah. Ya, doa ini perintah Gusti Allah. Kira-kira nek tabrakan antara takdir dan doa, iki tabrakan, Pak. Kira-kira sing menang sing endi? Dengan sakit jawab. Kira-kira nek ana qadar qadare Allah, tabrakan dengan doa kita, itu kira-kira yang menang yang mana? Ya. Kalau Allah itu tidak menggunakan sifat Rahman Rahimnya, pasti menang takdir. Ya, pasti menang takdir karena sudah diputuskan oleh Allah. Tapi di Al-Qur'an itu dikatakan bahwa yamhullahu ma yasha wa yuthbit wallahu indahu ummul kitab. Yamhullahu, Allah menghapus ma yasha, apa yang Dia kehendaki dihapus, wa yuthbit, dan berhak menetapkan apa yang sudah ditetapkan. Wallahu indahu ilmul kitab, dan di sisi Allah lah apa itu ilmunya Allah di dalam kitab. Mestinya menang takdir. Cuma seringkali Allah itu mengubah takdirnya gara-gara kekuatan doa hambanya. Ini loh, murahnya Allah itu di sini. Loh, apa dalilnya Ustaz? Hadisnya Rasul banyak sekali. Ya, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa merubah keputusan Allah illa doa, kecuali doa. Loh, begitu loh Pak.
Ya. Ad-du'a'u yaruddul qada. Ada yang begitu dalam riwayat ini. Doa itu bisa merubah keputusan-keputusan takdirnya Allah tadi. Jadi Allah itu seringkali merubah takdirnya gara-gara menuruti doa hambanya ini. Ini loh hebatnya di situ, Pak. Kekuatan doa itu hebatnya di situ, Pak. Seringkali, Pak. Ya, seringkali Allah itu mengubah takdirnya gara-gara menuruti kekuatan doa hambanya. Makanya, jadi takdir keputusan Allah, doa perintah Allah. Nah, kan begitu kan? Kan sama-sama kuat itu. Ya, sama-sama kuat. Cuma Allah punya Rahman, sifat Rahman Rahim, berhak menetapkan dan berhak merubah. Makanya hadis Rasul mengatakan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah keputusan-keputusan Allah kecuali doa. Nah, makanya disinilah kita punya peluang, Pak. Kita punya peluang untuk doa yang sekuat-kuatnya pada bulan Ramadan. Ya, terutama di malam hari Qiyamul Ramadan. Kita hidupkan malam-malam Ramadan ini dengan menambah sholat tahajud, sholat tarawih. Sholat tarawih itu juga termasuk qiyamul lail, bagian dari qiyamul lail. Urusan piro jumlah rakaate terserah. Ya, urusan jumlah rakaate terserah. Ya, yang jelas kalau Rasulullah itu 11 rakaat kan, baik di luar Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan. Kemudian zaman Sayyidina Umar, qiyamul lail ini disatukan terus dilakukan dengan 23 rakaat. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan 21 rakaat. Ya, terserah. Yang penting kita sama-sama melakukan dengan penuh khusyuk, ikhlas, mohon ridhonya Allah. Kan begitu kan? Karena hadis selanjutnya mengatakan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan salat qiyam Ramadan, ya, imanan, didasari iman, wa ihtisaban, dan hanya semata-mata ingin mencari ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan dihapus dosa-dosa yang telah lalu. Gitu ya. Jadi jelas di dalam bulan suci Ramadan itu ada ibadah sahur, ada qiyamul lail, ya, qiyamul Ramadan, ada takjil, ya, di situ ada waktu sedikit yang doa itu diijabahi oleh Allah. Jadi seluruh Ramadan itu baik, tapi ada waktu-waktu yang khusus, yang istimewa untuk kita berdoa kepada Allah, termasuk qiyamul lail menjelang fajar, sahur, ya, itu juga waktu yang baik. Sebelum kita melaksanakan sahur, kita awali dulu dengan sholat malam. Setelah itu baru melaksanakan sahur. Setelah itu berangkat ke masjid. Oh, luar biasa. Itu ya. Kita kembangkan dengan tanya jawab mungkin. Monggo. Yang mau tanya monggo. Monggo. Undi mikir dibantu ya. Monggo Bang. Saged. Kali ada yang tanyakan. Dibantu Pak, niki lho. Pun, monggo. Waalaikumsalam. Di dalam puasa di depan kami dan kalau apa perbedaan pembukaan puasa dan penutupan, tidak berlaku lupus. Lupusnya itu kalau perbedaan berbuka dan mulai puasa, maka istilah yang dilakukan. Dan kalau penutupan itu yang depan, itu lupusnya Pak. Terima kasih.
Nggih. Saged dibantu nggih. Terus pundi nggih jelasnya nggih. Boten anu pireng. Terus pundi? Gimana? Maksudnya begini, jadi puasanya itu seperti saat ini ya, ikuti yang pemerintah Pak. Nggih. Kemudian untuk hari rayanya mengikuti yang misalnya Muhammadiyah gitu. Nggih. Ya. Seperti itu katanya Pak. Oh, oke. Jadi begini, insya Allah memang begitu. Puasanya gini kita mulainya berbeda, tapi nanti hari raya bareng. Nah, artinya begini Pak, kalau bulan itu bulan Syamsiah, bulan Syamsiah itu berarti Masehi ya. Masehi ini memang tidak ada perbedaan. Masehi ini memang tidak ada perbedaan. Tapi kalau bulan Komariah itu potensi berbeda. Tergantung dari sudut mana dia mengambilnya. Itu masalahnya. Ya. Nah, ini berdasarkan kesepakatan kalau begini. Ya kan begitu kan? Berdasarkan kesepakatan ijtihad. Nah, saya sudah sampaikan tadi. Ijtihad Muhammadiyah juga ijtihad, kelompok yang lain juga berijtihad. Sama-sama ijtihad. Hasil ijtihad itu kalaupun toh salah, itu masih dapat satu pahala. Salah itu masih dapat pahala. Bukan berarti tertolak, enggak. Dapat satu pahala. Kalau benar dapat dua pahala. Kan begitu. Jadi artinya sama-sama benarnya. Yang pakai hisab di dalam Al-Quran ada dasarnya. Yang pakai ru'ya, mari dihitung terus dinyatakno, itu juga ada dalilnya. Jadi sama-sama kuat. Kita tidak bisa menyalahkan yang mana. Kan gitu ya. Adapun nanti hari rayanya kok sama. Memang bulan itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul. Rasul mengatakan asyahru hakada wa hakada. Rasulullah itu mengatakan bulan itu kadang-kadang 29 dengan berisarat tangannya dan kadang-kadang genap 30. Jadi dua itu Pak. Kalau bulan itu begitu. Ya, jadi terus ya saya tadi mempersilahkan ya mengikuti yang mana monggo. Artinya itu podo bener. Saya tidak bisa mengeklaim salah satu yang benar. Jadi yang penting masing-masing itu berdasarkan ijtihad dan juga ada dalilnya. Jadi monggo. Ya, jadi begitu. Jadi misalnya kok yang pemerintah kok puasanya hari Senin, nanti riyo podo berarti mek 29 kan. Ya dibenarkan Rasul. Rasul pernah menghentikan bulan itu kadang-kadang 29, kadang-kadang 30 kan begitu. Jadi kan sama gitu. Jadi sama benarnya. Nggih, muga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Doa yang tidak tertolak itu nomor 3 adalah doa orang yang teraniaya. Nggih. Jadi saya tanyakan di sini, bagaimana kalau doanya orang teraniaya biasanya semuanya itu ternyata doanya itu jelek terhadap orang yang menganiaya. Nah, tapi saya di hadis yang lain mengatakan bahwa doa yang jelek itu biasanya tidak dikabulkan oleh Allah kalau doanya jelek. Nah, ini penjelasannya gimana? Sekarang tadi kan doa orang yang teraniaya itu yang tidak tertolak. Saya doanya dia itu jelek, kita ingin membalas kepada orang yang mungkin menyakiti dia. Apakah doanya juga akan dikabulkan oleh Allah? Karena kan doanya kan salah satu doa yang mustajabah. Penjelasannya. Ya. Tentang doa yang jelek, kembali kepada hadis Rasul mengatakan aksin ila man asa'a ilaika. Berbuat baiklah kamu terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Wong jahat nang awakmu ojo balas jahat. Aksin berbuat baiklah ilaman kepada orang yang asa'a yang berbuat jelek jahat ilaika kepadamu. Melihat hadis ini berarti memang kita tidak boleh mendoakan yang jelek bagi seseorang. Doanya orang yang mandulum bagaimana? Ya Allah, saya telah didolimi oleh orang itu ya Allah. Saya serahkan kepadamu ya Allah. Engkau maha adil, engkau maha tahu ya Allah.
Barangkali begitu aja. Nah, nanti Allah sendiri yang menghakimi nanti gitu ya. Engkau pasti maha tahu ya Allah. Saya dizalimi. Engkau maha adil ya Allah. Aku serahkan kepadamu ya Allah. Dan segitu aja wes. Nanti Allah sendiri. Gak usah nanti. Karena saya dizalimi ya Allah, mudah-mudahan ketubruk sepur. Janganlah. Itu nanti malah gak bagus nanti. Ya segitu aja, matur sama Allah aja. Ya engkau maha tahu, engkau maha adil. Aku pasrahkan kepadamu ya Allah. Dia adalah hamba-Mu juga. Itu gitu. Ya gitu loh, biar nanti nggih monggo Pak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sahur. Nggih. 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 Kalau memang dia artinya dia itu ketika adzan juga belum megang apa-apa, ya memang nggak boleh Pak. Ini yang diperbolehkan itu tengah-tengah, gurung mari gitu loh Pak. Jadi apa yang masih ada di tanganmu, kamu dengar adzan lanjutkan, gitu loh. Bukan berarti wis krungu adzan langsung buka pejikom lah, jangan, nggak boleh, karena sudah adzan, gitu loh. Oh enggak. Jadi apa itu tarhim, sholatu wassalamu alaik, itu bukan berarti dilarang makan, enggak itu. Tarhim itu artinya ini peringatan terakhir. Mari siap-siap. Ini sudah mepet dengan subuh gitu loh Pak. Ya. Makanya ada masjid di sebelah saya itu Masjid Kapung ya. Ketika sholatu wassalamu alaik Bapak Ibu sekalian, ini sudah waktunya imsak. Mohon Bapak Ibu meninggalkan semua yang bisa membatalkan puasa, makan, minum, merokok dan lain-lain sebagainya. Langsung kapan gitu pas saya waktu ngimamis itu saya tegur, jangan gitu Mas. Jadi kata imsak itu bukan berarti dilarang. Imsak itu adalah siap-siap untuk menghentikan semua yang bisa membatalkan puasa gitu loh. Nah ini harus diluruskan Pak. Gitu. Jadi jenengan mangan aja. Pokoknya ngatasi loh waktu ini. Oh, ngatasi. Loh bener Pak. Saya dulu didoktrin orang tua saya di desa ya begitu Pak. Kalau sudah dengar begitu itu wes stop kabeh Pak. Kan sing wani. Ya kalau kita tahu ilmunya kan ya enggak apa-apa. Nggih. Ada lagi tak? Monggo. Kalau masih ada, monggo tentang puasa, monggo Pak, nggak apa-apa. Kita kan belum terawih kan? Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan bahwa takbir itu bisa hapus doa. Nggih. Gimana kalau doa sudah mentok tapi belum? Nggih. Rasa keikhlasan kita itu kita sudah menerima takdir dari Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, gimana kalau Allah kan janji ya, berdoalah kalian kepadaku pasti akan aku kabulkan, kan begitu kan. Gimana kalau doa sudah notok terus ya ternyata hasilnya masih seperti itu ya. Jadi Allah maha tahu Pak. Satu, mungkin doa yang panjenengan minta itu tidak cocok untuk panjenengan. Yang kedua, mungkin doa yang panjenengan minta itu tidak dikabulkan oleh Allah saat itu, tapi nanti dalam momen yang berbeda. Jadi jenengan harus tetap
tetap tetap yakin bahwa doa jenengan pasti diterima. Saya sudah sering menceritakan bahwa ada orang yang dulu di sekolahannya itu nggak terlalu pinter, ya, yes, pokoknya rankingnya bawah lah. Tapi kok ketika keluar dari sekolah dan di masyarakat, kok dia lebih berhasil daripada yang pinter-pinter tadi. Nah, padahal didelok ibadah ya biasa-biasa. Nah, ingatlah bahwa itu doanya mbah-mbahnya dulu, bukan karena pinternya dia. Doanya mbah-mbahnya dulu belum dikabulkan, waktu itu dikasihkan anak cucu. Loh begitu loh Pak. Nah, jadi tetap dikabulkan, jangan sampai punya perasaan gak dikabulkan. Cuma kapan dikabulkan kita tidak ada yang tahu. Mungkin tidak dikabulkan ketika jenengan, mungkin Allah juga maha tahu jenengan tidak cocok menerima ini, gitu kan, gitu ya. Nah itu cocoknya tidak boleh putune panjenengan, gitu. Intinya begitu, pasti itu Pak. Ya, jadi intinya kalau sudah notok ternyata masih begitu, ya sudah harus diterima dengan ikhlas. Kan karena tadi itu misalnya tabrakan antara doa dan takdir kan, mestinya menang takdir kan. Cuma Allah seringkali menggagalkan takdirnya goro-goro nuruti doa yang baik. Berarti kan ono sing takdirnya tetap berjalan gitu loh. Doanya nanti dikasihkan anak cucu. Gitu loh. Jadi begitu ya caranya biar tidak berseudon kepada Allah. Itu aja. Lagi? Ada tak? Monggo. Sampun ya. Jadi itu mari kita mudah-mudahan Ramadan yang akan kita jalankan ini betul-betul Ramadan yang bermakna dalam diri kita ya. Bisa ada perubahan lebih baik dari sebelum Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah marhaban ya Ramadan, barik lana fi umrina fi syahri Ramadan ya Allah, barakallahu fi rizqina fi syahri Ramadan ya Allah. Allahumma ja'al sihhatan wa afiatan fi syahri Ramadan wa siyami Ramadan ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladina wa jama'atana hadha ya Allah min ahlil ilmi wa tuqa, min ahlil khair, min ahlil ibadah, min ahlil ibadah fi syahri Ramadan, min ahli qiyamil lail fi syahri Ramadan, min ahli qiraatil Qur'an wa tilawatil Qur'an fi syahri Ramadan wa lailati fi syahri Ramadan ya Allah, min ahli jannah, min ahli akhlaqil karimah wa la taj'alhu min ahli syarri wa dhairi Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Syahrul syiyam ya Allah, syahrul rahmah, syahrul barakah ya Allah. Ighfir jami'a dzunubina ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa para ahli kubur kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Berikan kekuatan kami lahir dan batin untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ya Allah. Terimalah doa-doa kami di bulan suci Ramadan ya Allah. Berkahi umur kami, berkahi rezeki kami, berkahi anak keluarga kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang gemar berinfak bersedekah di bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.